Assalamualaikum Bere, selamat datang di sebuah dunia yang penuh dengan teka-teki. Satu waktu, seorang intel yang sedang menjalankan tugasnya di Pangandaran bertemu dengan sekelompok turis yang sangat-sangat tidak mencurigakan. Saking terlalu tidak mencurigakannya, maka dia benar-benar mencurigakan. Maka datanglah intel itu ke kerumunan turis itu. Ngobrol ke sana ke sini dan nunjukin kode, mencoba untuk menginvestigasi, coba cari gerakan wajah, cari gerakan bibir dan seterusnya. Dan ternyata dugaan dari intel itu benar bahwa orang yang selama ini diajak ngobrol itu juga adalah intel asing. Dan mereka itu mencoba untuk saling menebak, mencoba untuk saling mengidentifikasi, dan akhirnya mereka terjebak pada sama-sama tahu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya mereka memutuskan, ya udah yuk kita ngopi aja. Kemudian mereka bercerita tentang dia berasal dari mana, dia berasal dari mana. Si turis yang dimaksud itu ternyata adalah intel dari Australia yang sedang menjalankan tugas untuk memata-matai kehidupan di Indonesia. Dan iya, karena sudah sama-sama tahu, ya sudah, ini sama-sama tugas negara dan tidak ada yang krusial pada waktu itu. Mereka tertawa karena sadar bahwa di Indonesia itu terlalu banyak intel, inflasi intel. Tanggal 30 Januari tahun 2026, Pak Anies Baswedan sedang mengendarai mobil di satu wilayah. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dirinya itu dibuntuti, dikuntit oleh sekelompok orang. Beliau belok ke sini, yang nguntit ikut. Beliau berhenti di sini, yang nguntit juga ikut, dan seterusnya. Karena merasa dibuntuti terus-terusan, maka Pak Anies itu berhenti di satu tempat makan, dan ternyata yang membuntuti juga ikut-ikutan berhenti di tempat makan itu. Ya akhirnya dipergoki saja sama Pak Anies, diajak ngobrol, dan ternyata diakui bahwa mereka itu adalah intel dari Tentara Republik Indonesia. Begitu. Cuman pada waktu itu tentara atau TNI dalam hal ini mengatakan bahwa ya mereka yang menguntit itu orang tentara, tetapi bukan intel untuk memata-matai Anies. Tapi sekali lagi informasi ini harus ditegaskan bahwa di Indonesia itu ada terlalu banyak intel, baik di dalam maupun di luar negeri. Di buku Arsitektur Keamanan Nasional karya Maijen TB Hasanuddin, beliau tuh sampai mengatakan bahwa intel-intel di Indonesia yang berasal dari luar negeri saja, demi kepentingan luar saja, itu jumlahnya mencapai 60.000 orang. Jumlah yang sangat bombastis. Di antara orang-orang yang dimaksud itu ada warga lokal, ada warga asing. Yang warga lokal juga ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang menjadi wartawan, ada yang menjadi aktivis, ada yang menjadi influencer, ada yang menjadi pejabat mungkin, dan lain sebagainya. Dan baraya mungkin akan kaget kalau disebut orang-orang yang ternyata adalah belakangnya itu adalah intel gitu, atau profesi yang sesungguhnya itu adalah intel gitu. Tapi saya tidak akan bercerita banyak soal itu karena itu adalah rahasia negara, tetapi saya akan bercerita bahwa salah satu intel yang cukup signifikan di Indonesia, baik jumlah maupun peranannya, itu adalah intel dari Israel. Dan bisa saya sebut bahwa intel-intel yang tadi membuntuti Pak Anies Baswedan itu juga adalah intel didikan Israel. Kalau memang mereka benar-benar intel. Kok bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas, kita bongkar rahasia di Indonesia. Yuk kita mulai. Seorang pakar keindonesiaan namanya adalah Ken Conboy, itu membuat sebuah buku, judulnya adalah Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia. Dia menuliskan bahwa betapa ketergantungannya intelijen Indonesia terhadap intelijen Israel. Bahkan di awal masa pemerintahan Soeharto, di tahun pertama beliau berkuasa, beliau langsung ngundang seorang pakar intelijen dari Israel untuk mengajari intel-intel di Indonesia. Intel pertama yang didatangkan ke Indonesia itu namanya adalah Anthony Tingle. Baraya nggak usah cari di Google karena wajahnya tidak akan terpampang di sana. Yang jelas beliau itu pada waktu itu adalah orang yang berusia sekitar 50 tahunan, sangat sangar, sangat intimidatif, jarang ngomong, hampir tidak pernah tersenyum, mukanya flat begitu saja. Dalam catatannya, beliau itu berkewarganegaraan Inggris, tetapi tentu saja itu palsu, karena yang sebenarnya adalah beliau seorang perwira yang berkebangsaan Israel. Siapa yang mendatangkannya ke Indonesia? Ya tentu saja Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Pak Harto, tetapi atas usulan dari Kolonel Niklani Sudarjo.
orang yang dulu menjadi mata-mata bagi Pak Umar Dhani gitu ya. Kenapa harus agen Israel yang didatangkan ke Indonesia? Ini alasannya cukup strategis Baraya. Jadi pada waktu itu agen-agen rahasia yang paling kuat itu adalah Mossad dari Israel, CIA dari Amerika Serikat, KGB dari Uni Soviet, dan kemudian MI6 dari Inggris. Nah, untuk yang CIA dan MI6 itu Soeharto itu sudah memiliki hubungan yang sangat akrab, sudah memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan bagaimana proses penggulingan Soekarno dan kemudian bagaimana peristiwa G30S itu digelar, itu sebenarnya sudah diketahui oleh CIA dan MI6, dan kemudian bahkan Pak Harto sendiri terlibat di situ. Jadi bisa dibilang dalam upaya kebangkitan Orde Baru dan kehancuran Orde Lama, itu Pak Harto itu adalah agen dari CIA. Itu sudah diakui di Amerika Serikat, sudah dikonfirmasi dan seterusnya dan seterusnya, dan kita pikir tidak usah ada perdebatan di situ. Yang jelas Soeharto sangat dekat dengan intel-intel dari Amerika Serikat. Dan karena itu, maka Pak Harto itu harus mendekati intel berikutnya yang sebelumnya tidak memiliki koneksi, yaitu apa? Mossad. Makanya didatangkanlah Mossad ke Indonesia yang Pak Tinglai itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa di awal masa pemerintahan Pak Harto, dia itu masih dihantui oleh kebangkitan komunis, kebangkitan PKI. Jadi dia itu harus mengundang seorang intel yang sangat-sangat ahli, seorang profesional untuk bisa mengajari bagaimana intel-intel Indonesia itu membuntuti, mencari informasi, dan melacak terkait keberadaan orang-orang komunis. Dan orang Mossad dalam hal ini emang sangat-sangat tangguh untuk bisa melakukan itu. Begitu. Nah, maka beroperasilah Pak Tinglai itu di Indonesia untuk mengajari intel-intel, begitu ya. Ya, kalau Baraya sekarang bertanya kepada pihak tentara, mereka pasti akan menyangkal itu. Dan mereka sebelum-sebelumnya sudah menyangkal itu dan mengatakan bahwa itu adalah berita hoax, gitu ya. Tetapi kalau disebut berita hoax, sebenarnya ada juga sejumlah perwira TNI yang mengatakan bahwa itu tuh adalah real. Di antaranya adalah Jenderal TNI Sumitro, itu tuh beliau mengatakan, mengkonfirmasi bahwa orang Indonesia di zaman Pak Harto memang mengundang intel-intel dari Israel untuk memberikan pelajaran kepada Indonesia. Dan itu tuh hubungannya itu berlanjut bahkan sampai sekarang. Makanya kalau kemarin ada media-media di Israel, misalkan tahun 2016, misalkan ya dari TZP Hotoveli, beliau itu kan mengatakan, orang Israel itu, Menlu Israel itu kan mengatakan bahwa hubungan kerjasama militer Indonesia dan Israel itu masih terus-terusan berjalan sampai pada waktu itu tahun 2016 gitu. Nah, jadi sekali lagi saya yakinkan bahwa sebenarnya hubungan antara Israel dengan Indonesia itu sebenarnya berjalan dengan sangat baik gitu. Cuman masalahnya kita tuh membutuhkan kartu kemunafikan, karena di satu sisi masyarakat Indonesia itu menuntut pemerintah kita untuk pro terhadap Palestina, dan pemerintah kita yang memang membutuhkan dukungan dari rakyat itu pada akhirnya menampakkan diri sebagai orang yang pro terhadap Palestina. Dan itu memang benar, banyak sekali bantuan-bantuan Indonesia yang diserahkan kepada Palestina. Tetapi masalahnya, ini jujur-jujuran saja ya, Palestina tuh nggak bisa memberikan kontribusi apapun terhadap Indonesia. Kita memberikan bantuan kepada mereka, tetapi apa yang bisa mereka tawarkan untuk membantu Indonesia saat ini? Kita memiliki hubungan historis, tetapi saat ini tuh tidak ada. Dan di sisi lain, militer Indonesia itu membutuhkan uang, membutuhkan keahlian, membutuhkan teknologi, dan membutuhkan pengetahuan. Itu semua adalah skill-skill yang ditawarkan Israel kepada Indonesia dan tidak ditawarkan Palestina terhadap Indonesia. Makanya orang Indonesia itu, pemerintahannya itu bikin dua jalur. Di satu sisi yang ditampilkan kepada rakyat Indonesia itu adalah presiden yang nyiumin bendera Palestina atau teriak-teriakan takbir yang membela Palestina dan sebagainya. Tetapi untuk operasi intelijen, untuk urusan militer dan ketentaraan, kita tuh justru sangat-sangat ketergantungan pada militer Israel. Makanya ada beberapa informasi yang kemudian bocor dan atau dibocorkan. Misalkan tahun 1974, perwira-perwira Indonesia itu jumlahnya ada 27 orang dan ada 90 prajurit TNI yang dikirimkan ke Israel untuk berlatih tentang kemiliteran dan intelijensi gitu. Dan apalagi ada satu kejadian yang bahkan jauh lebih bombastis lagi, yang kemudian kita sebut sebagai Operasi Alpha pada tahun 1979. Apa itu? Di sana Indonesia tuh sedang butuh pesawat tempur.
Tetapi Amerika Serikat tuh tidak nyuplai pesawat tempur seperti yang diinginkan Indonesia. Di waktu itu juga Israel tuh lagi butuh pembeli terhadap 32 unit pesawat yang namanya adalah Skyhawk. Nah, di sini pemerintahan Soeharto itu memutuskan ya udah kita beli pesawat dari Israel itu. Tetapi kan kita tidak boleh ketahuan sama masyarakat gitu. Makanya operasi intelijen dibungkus oleh operasi intelijen. Jadi orang Indonesia konferensi pers dan menjelaskan kemana-mana bahwa Indonesia akan membeli pesawat dari Amerika Serikat. Dan karena pesawatnya sudah ready, sudah siap, maka orang-orang di Indonesia, pilot-pilot di Indonesia harus segera terbang ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pelatihan. Nah, luar biasanya apa? Itu sebenarnya adalah operasi intelijen yang melibatkan Israel, Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Jerman, dan beberapa negara yang lain hanya untuk beli 32 pesawat itu. Yaitu demi kemunafikan aja, demi nutupin fakta bahwa kita tuh sebenarnya beli dari Israel gitu. Jadi modusnya itu adalah prajurit-prajurit di Indonesia, pilot-pilot di Indonesia itu dikatakan bahwa Anda akan berlatih di Amerika Serikat. Oke. Pas sampai di Amerika Serikat, ternyata mereka pindah lagi ke negara yang lain, pindah bolak-balik terus-terusan, sampai akhirnya mereka itu sampai di Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah itu, mereka itu pura-pura ditangkap. Itu prajurit-prajurit di Indonesia pada waktu itu panik, aduh kita ditangkap. Karena ini judulnya adalah operasi rahasia, itu paspornya juga paspor palsu gitu. Jadi sampai segitunya semuanya dipalsukan. Pas mereka panik, diinterogasi, masuk ke dalam ruangan, ternyata di dalamnya ada LB Murdani. LB Murdani itu ya Intel di Indonesia itu, dan mengatakan selamat datang di operasi rahasia ya. Jadi sebenarnya kalian itu tidak datang ke Amerika Serikat tapi datang ke Israel. Sekarang kalian akan belajar selama beberapa bulan di Israel untuk menerbangkan pesawat Israel. Kalian juga belajar kemiliteran di Israel. Begitu. Ini rahasia, jangan bilang ke mana-mana gitu. Itu maklumat dari Pak LB Murdani itu begitu. Dan ini tuh sebenarnya sekali lagi ya, oleh TNI kita itu dianggap sebagai hoax. Tetapi memang ada dalam sebuah buku yang judulnya itu adalah Menari di Angkasa, karya Marskal Muda Joko Purwoko. Nah, beliau yang membocorkan rahasia ini karena beliau itu adalah satu di antara 10 perwira Indonesia atau pilot di Indonesia yang berlatih di Israel. Nah, di sana dilatih, diajarin bagaimana operasi senyap, bagaimana caranya menerbangkan pesawat, bagaimana menerbangkan pesawat di tempat gelap. Oh, semuanya itu diajarin, udah bla 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 bla. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia didatangkan lagi ke Amerika Serikat, dibekelin uang yang banyak, kemudian dibekelin foto kamera gitu. Nah, si kamera itu fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk selfie, foto-foto di Amerika Serikat. Foto yang banyak di sana selama beberapa minggu atau beberapa bulan, baru pulang ke Indonesia. Nah, sampai pulang ke Indonesia, atasannya bilang, kamu dari mana? Dari Amerika Serikat, Pak. Mana buktinya? Nah, pas ditunjukin emang foto-fotonya di Amerika Serikat semua gitu. Oh, ini kemarin ada desas-desus bahwa kamu tuh sebenarnya dikirimnya ke Israel, tapi ternyata ke Amerika ya. Aduh, saya salah paham gitu. Sampai segitunya gitu. Jadi, kenapa bisa kita tuh harus belinya ke Israel? Ya karena sebenarnya hubungan militer Indonesia dengan Israel itu sudah terjalin dengan sangat-sangat baik. Intelijen Indonesia belajarnya dari sana. Dan orang-orang Israel punya agen jumlahnya ribuan di Indonesia. Jadi jangan bilang Pak Presiden tidak tahu. Beliau tahu bahkan terlibat dalam hal ini. Jadi kita tuh harus bayar begitu mahalnya untuk bisa menutupi fakta bahwa kita tuh sebenarnya memiliki hubungan dengan Israel. Begitu Baraya. Nah sekarang saya bongkar ini gimana nih, aman nggak? Tapi kita lanjut aja ya sebenarnya Baraya. Kita juga menemukan ada sebuah kejadian yang ini juga dampaknya sangat besar terhadap hubungan Indonesia dengan Israel dalam hal intelijen dan ketentaraan. Pada 11 Maret tahun 1981 ada sebuah kejadian di Bandung dekat rumah saya di Cicendo. Di sana itu ada sejumlah teroris yang namanya itu adalah Darul Imron kalau tidak salah. Itu tuh menyerang kepolisian, menyerang markas polisi, kemudian mengambil sejumlah persenjataan di sana. Kemudian kabur lagi aja. Nah, ternyata senjata-senjata itu tuh akan digunakan untuk membajak pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 206 yang berangkat tanggal 28 Maret tahun 1981. Kapal itu dibajak sama 5 orang teroris, kemudian teroris itu minta tebusan dan minta pelepasan terhadap teman-teman mereka yang jumlahnya 80 orang dan seterusnya gitu. Nah, Indonesia tentu saja tidak tinggal diam.
teroris-teroris itu kan sebenarnya inginnya ke Sri Lanka, tapi bensinnya nggak cukup, jadi ke Thailand. Nah, pas di Thailand itu TNI di Indonesia langsung digerakkan untuk bikin operasi pembebasan sandera di sana. Thailand juga kemudian membuka diri, mempersilahkan tentara-tentara Indonesia masuk ke sana, bahkan ngebantuin dengan tentaranya. Alhamdulillah pada waktu itu sandranya bebas semua, berhasil selamat semuanya, terorisnya meninggal semua. Cuman ada korban jiwa, yaitu pilotnya meninggal dunia, dan kemudian satu orang tentara Indonesia namanya adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad itu meninggal gara-gara dia tuh menyerang dari belakang pesawat. Nah, pesawat itu kan pintu bukanya tuh rada pelan, ngik 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 gitu kan. Jadi pas dia mau nyergap, aduh harus nungguin dulu gitu. Jadi akhirnya beliau ketembak dan ya akhirnya meninggal sehari kemudian. Nah, kejadian itu tuh itu adalah kejadian terorisme mengatasnamakan agama pertama di Indonesia, mengatasnamakan agama Islam gitu. Nah, sejak saat itu tuh badan intelijen di Indonesia itu ricuh, ribut gitu ya. Karena pada waktu itu baru sadar bahwa intelijen-intelijen Indonesia yang sudah dilatih dan dididik di Israel itu tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sana tuh ada bin dan ada bais. Tapi dulu tuh kan namanya masih bakin dan masih bia gitu. Tapi kita sebut aja namanya bin dan bais gitu ya untuk mempermudah gitu. Nah, bais itu kan ada di bawah ketentaraan, sedangkan bin itu kan ada di bawah presiden. Nah, ternyata mereka itu sejak awal tuh saling memata-matai satu sama lain, saling nggak percaya satu sama lain gitu. Jadi ketika ada sebuah peristiwa serangan teroris, mereka baru sadar lah kenapa kita nggak terlacak, justru malah mereka tuh melacak satu sama lain gitu. Jadi ya itu tadi, intel di Indonesia itu terlalu banyak gitu, dalam negeri banyak, luar negeri banyak, sampai akhirnya inflasi dan akhirnya mereka terjadi kekacauan di sana, salah koordinasi gitu. Nah, itu muncul kericuhan-kericuhan dan kemudian Bais pada waktu itu mencoba untuk menyingkirkan bin gitu, dan memang benar mereka menjadi lebih dominan, menjadi lebih kuat dan sebagainya, sampai akhirnya tuh bin tuh kesel gitu. Nah, pas bin kesel tuh akhirnya apa? Ya mereka langsung ngundang lagi orang Israel untuk belajar, dan orang-orang bin di Indonesia juga didatangkan ke Israel untuk belajar. Begitupun sebaliknya yang dari Bais juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka belajar ke Israel. Walaupun latihannya di sana nggak selama yang sebelumnya gitu ya. Yang ini cuman 1,5 bulan lah, sekitar 5 atau 6 mingguan gitu belajar di sananya gitu. Dan ini nggak berhenti di sini Baraya. Sekali lagi ya, hubungan antara Indonesia dengan Israel itu terjalin cukup mesra di dunia militer dan intelijen. Cuman harus ditutup-tutupi gitu. Bahkan Perdana Menteri Israel tuh datang ke Indonesia tahun 1993. Nah, jadi 16 Oktober Perdana Menteri Israel namanya Yitzhak Rabin itu datang. Dia awalnya ke Cina, kunjungan resmi gitu ya. Nah, dari Cina dijemput sama Pak Harto ke rumahnya di Jalan Cendana. Itu datang, masuk, bikin pertemuan sekitar 1,5 jam, ngobrol ke sana ke sini, minta bantuan soal intelijen, minta bantuan soal militer dan sebagainya. Oke, diterima. Setelah itu pulang lagi, tidak diketahui sama pihak lain, datang ke Cina, udah dari Cina pulang lagi ke Israel gitu. Nah, itu ada kejadian yang seperti itu Baraya. Makanya jangan terlalu kaku aja kalau misalkan pemerintah kita suka koar-koar anti Israel, kita kutuk Israel, tapi gak pernah ngapa-ngapain dia, karena memang ya kita mau ngapain, semua senjata yang kita punya itu orang Israel tuh tahu, dan orang Israel itu bisa saja menghentikan operasi militer Indonesia itu sepenuhnya, itu bisa. Karena apa? Karena semua badan intelijen yang ada di Indonesia itu adalah dilatih oleh Israel. Mereka tuh tahu sampai titik terdalam militer Indonesia. Mereka tuh tahu Indonesia kalau bikin operasi militer gimana caranya, teknisnya seperti apa, operasinya seperti apa. Mereka tuh tahu sampai sedetail itu. Bahkan kalau ada klaim bahwa di lingkar terdalam presiden kita itu ada agen Israel, itu juga wajar. Israel tuh di sini tuh didikan Israelnya banyak, agen Israel yang real juga di sini tuh banyak gitu. Ada sebagian yang ditampakkan, ada yang sama sekali tidak ditampilkan ke ruang publik. Tapi kalau Baraya baca buku tentang intelijen seperti buku-buku yang tadi saya paparkan, Baraya silakan baca langsung. Baraya akan menemukan informasi-informasi, kesaksian-kesaksian yang menjelaskan bahwa hubungan Israel dengan Indonesia di dunia intelijen dan militer adalah sangat terikat. Begitu. Makanya Baraya harus bertanya-tanya, itu
kan tadi tuh kalau ada sebuah premis bahwa agen Israel di Indonesia itu banyak, kemudian TNI di Indonesia itu juga adalah didikan dari Israel. Nah, lalu kenapa Pak Anies Baswedan yang tadi itu kok sadar bahwa dirinya dikuntit sama Intel? Jangan-jangan Pak Anies sendiri adalah didikan Israel, Intel, jangan-jangan seperti itu. Ya, mungkin dianggap berlebihan tuduhan seperti itu, tetapi ada pernyataan dari Pak Ihsanuddin Nursi yang beliau utarakan dalam sebuah kanal YouTube Anak Bangsa 11 April tahun 2023. Pak Ihsanuddin Nursi itu mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia. Syukur-syukur berkuasa, tapi kalau tidak berkuasa setidaknya bikin kekacauan gitu. Itu kata Pak Ihsanuddin Nursi. Ini kesaksian ini tuh begitu berharga bagi saya karena Pak Ihsanuddin Nursi itu adalah seorang oposisi, seorang yang sering melakukan kritik. Jadi biasanya orang yang suka mengkritik pemerintah itu berteman dengan orang yang suka mengkritik pemerintah di kubu yang lainnya, di kubu yang lain gitu. Jadi seharusnya beliau itu adalah orang yang dekat sama Pak Anies gitu. Tapi di sini dikatakan justru bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah Intel Yahudi. Ya gara-gara beberapa pertimbangan penghargaan begini dan begitu gitu ya. Ya, tapi itu pernyataan sepihak tentu saja dan kita juga harus bertanya-tanya lah, Pak Ihsanuddin Nursi itu tahu dari mana bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah agen Israel? Jangan-jangan Pak Ihsanuddin sendiri yang adalah agen Israel gitu karena tahu seluk-beluknya. Jangan-jangan seperti itu dan jangan-jangan ternyata saya juga adalah agen Israel karena tahu hal-hal yang semacam ini. Ya enggak Baraya, ini kan dari buku. Baraya bisa cek aja buku-bukunya, bisa langsung beli buku-bukunya dan cek informasi di dalamnya gitu ya. Oke Baraya, terima kasih karena sudah menyimak. Jangan terlalu serius dalam teori-teori konspirasi, tetapi Baraya harus tetap berhati-hati. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.